kali ini ya, di video ini kita akan membahas keuntungan menanam dari kata super atau isi 70 atau 100 ya. Jadi di sini mungkin yang paling saya infokan adalah kata ini setiap masa-masa tertentu akan dorman sendirinya ya tunasnya. Kemudian tunas pertama itu seperti ini. Nah, jadi kecil ya, kecil. Nah, tunas pertama sini katanya sangat kecil ya. Terus ini tunas kedua juga sudah ada katanya. Oke, ini. Kemudian ini tunas ketiga, artinya yang akan menyusul akan lebih besar. Untuk perhitungan keuntungan menanam porang dari kata, dalam hal ini untuk panen kata ya, panen kata itu ternyata satu musimnya bisa 3 kali panen ya, bisa 3 kali panen. Jadi tunas pertama ini akan dorman setelah umur 3 bulan ya, 3 bulan. Nah, ini dorman. Tunas pertama akan dorman, tapi selama dia masih menempel kita tidak bisa ngambil ya. Jadi kita tunggu dia jatuh sendiri baru kita ambil. Kemudian dia tunas kedua akan tumbuh dan punya katak lagi nantinya. Dan tunas kedua bisa jadi isinya bisa 4 ya, minimal 2. Tapi ada juga yang tunas pertama pun bisa tembus ke 2, katakanlah seperti ini. Ini tunas pertama nih, tunas pertama isinya 2, bahkan ini bakalan muncul lagi nanti ya, 1 2 3 4. Nah, ini tunas yang kedua, jadi semakin besar. Jadi tiap 3 bulan kalau menurut saya ini ya, ini penanaman perdana juga. Jadi 3 bulan tunas pertama mati, kemudian dilanjutkan tunas kedua, nanti juga sekitar 3 bulan lagi baru nanti tunas yang berikutnya. Dan penanaman keuntungan menanam awal yaitu bulan Agustus September itu hidupnya bisa lebih lama, bahkan tunasnya bisa sampai 3 sampai 4. Jadi kita cek dulu ya. Jadi dalam satu musim, dalam 7 sampai 8 bulan itu bisa panen satu batangnya, itu satu bibit itu bisa panen sekitar 3 ya. Saya bilang 3 untuk katak super ya, bisa 3. Ini ini lumayan ya. Nah, ini lumayan sebesar jempol saya nih. Tunas pertama jadi udah dorman. Itu tunas kedua juga ada kata. Kemudian ini tunas ketiga. Minimal nanti bakalan isi 2 atau 3 nantinya. Jadi kalau kita tanam 1000, jadi ini total 1000 ya. Jika dikalikan 3 berarti di musim pertama kita mendapatkan kata minimal itu bisa 3 kata ya, yang ukurannya sama dengan kata yang kita tanam di awal. Pastinya dapat seperti itu. Kemudian dengan kata yang lebih kecil ya, minimal bisa 1 atau 2. Artinya dalam satu musim itu bisa mendapatkan 3 kata atau 3 kata bibit kata yang bisa ditanam lagi untuk tahun berikutnya. Jika tanam 1000 di bulan sekarang, di musim sekarang, di tahun depan yang 1000 itu ditanam lagi ya, ditanam lagi jadi pembesaran. Kemudian untuk katanya kita tanam lagi gitu. Jadi itulah kenapa salah satu faktor kenapa bibit kata porang itu cukup mahal ya.
karena memang belinya sekali aja, karena tiap penanaman tiap musim itu bakalan dapat bibit katak lagi. Jadi intinya tadi, dalam satu bibit katak dalam satu musim itu mendapatkan minimal 2 atau 3 bibit katak yang akan dipanen dalam satu musim, sehingga tahun berikutnya bisa menanam umbi, kemudian hasil panen katak yang ditanam sebelumnya. Artinya budidaya porang ini, jika menurut saya pribadi, tidak akan ada ruginya, meskipun harganya juga rendah, misalkan 3.000 4.000, karena memang di tahun pertama, di musim pertama kita bakalan kita bakalan banyak di kos persiapan lahan, olah lahan, bibit. Tapi dari semua biaya itu tadi, paling mahal adalah bibit itu tadi, pembelian bibit. Makanya di musim berikutnya atau musim keduanya, bibit kan sudah gak beli lagi. Nah, tinggal kita mempersiapkan lahan dan juga persiapan penanamannya. Nah, biayanya bisa diambil dari penjualan hasil bibit katak yang kita tanam di musim pertama gitu. Jadi diputer, sehingga bisa dipastikan penanaman budidaya porang ini tidak ada ruginya. Artinya balik modal itu, mentoknya setidak beruntungnya menurut saya ya, balik modalnya itu 2 musim. Ya, 2 musim dengan pengolahan manajemen keuangan seperti tadi. Ditanam lagi, kemudian ditanam dua macam umbi dengan katak. Setelah tahun-tahun berikutnya, ya itulah keuntungannya. Tahun ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, berarti itu adalah keuntungan yang akan kita dapat. Nah, setelah saya hitung-hitung, ternyata memang kosnya itu di tahun pertama memang besar. Cuman di tahun kedua bibit kan sudah beli, berarti kosnya dari 100% di musim pertama akan sangat berkurang. Berkurangnya bisa sampai 70%, sehingga pembiayaan cuma 30%. Katakanlah di musim pertama 100 juta, di musim kedua itu cuma 20 sampai 30 juta doang untuk lahan itu tadi, pekerja, pupuk, macam. Dan untuk tahun-tahun berikutnya baru tinggal ini doang, pupuk, pekerja, dan juga pengolahan lahan. Itu aja sebenarnya. Nah, jadi tetap semangat buat petani-petani porang, pahami betul siklus tanam porang, dan juga pahami betul semua tentang porang. Jangan, dan belajar juga kepada orang-orang yang berkompeten di budidaya porang ini, sehingga kawan-kawan juga tetap semangat dan optimis untuk budidaya porang. Oke, sekian dulu dari saya, mungkin itu aja. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Silahkan kita sharing, diskusi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.